Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selamat. Izin mengganggu waktunya untuk sedikit berdiskusi, membuat dialog demi kemajuan sekolah. Jadi ada beberapa konsep yang mungkin perlu saya matangkan. Untuk itu saya harus berdialog dulu dan berdiskusi dulu dengan kepala selaku atasan saya di SD Negeri Mojosari. Jadi sebelumnya saya mungkin sebelum kita sambil diskusi saya mau memberikan pemaparan dulu. Oh ya, monggo. Saya sudah membuat rencana kegiatan. Jadi rencana saya itu harus berdasarkan filosofi biasa di antara yaitu adalah memusatkan pada murid atau semua berpusat pada murid. Nah untuk itu saya juga mengambil dasar filosofi biasa di antara bahwa tujuan untuk menuntut segala kodrat yang seringkali mungkin kita juga nantikan. Jadi karena anak-anak punya kodrat sendiri kita tidak bisa, akhirnya kita hanya bisanya sebagai menuntun kayak mengarahkan. Kemudian berkenaan dengan itu nanti akan saya paparkan perihal sebuah program yang di situ terdapat poin-poin. Jadi terdapat poin-poin yang itu bisa mencerminkan peran pelajar Pancasila. Yang pertama bisa beriman, kemudian berkebinekaan dan mandiri, kemudian kreatif. Nah kemudian strategi lingkungan sebagai pendukung tumbuhnya kemampuan murid, saya mengambil sebuah karakteristik membuka wawasan murid. Jadi nanti saya sampaikan bahwa program itu berkenaan dengan tentang wawasan murid. Kemudian prakarya perubahan saya adalah memunculkan keterampilan literasi, kreativitas, dan interaksi sosial antara murid di sekolah secara positif melalui pembelajaran PJOK. Kenapa kok itu saya pilihnya PJOK? Karena saya sadari kalau itu saya langsung skupnya seluruh kelas, dalam artian tidak hanya mata pelajaran saya itu tidak mungkin, karena mungkin guru-guru punya kualitas sendiri. Kalau mungkin itu tidak dimulai dulu dalam pelajaran saya, mungkin guru-guru yang lain mungkin agak kebingungan kenapa ini program ini. Tapi kalau dimulai dari program saya mungkin bisa lebih enak lah dipandangnya. Kemudian selain itu juga pengembangan kejokaan kadang dipandangnya bahwa adalah pembelajaran yang praktek saja, ya dilakukan saja. Padahal seharusnya kan itu adalah bagian dari pendidikan, itu adalah bagian dari pembelajaran di sekolah, yaitu harus ada literasi dan sebagainya. Saya juga mempunyai misi untuk bisa memberikan marwah tersebut. Jadi juga itu adalah salah satu pilihan pembelajaran, tidak hanya seolah-olah praktek saja. Nah ini mungkin dapat sambil kita pahami bersama bahwa ketika program ini saya laksanakan itu kita rencanakan itu saya berpikiran bahwa ya program ini bisa dilakukan tanpa kolaborasi karena ini adalah mata pelajaran saya, tapi tetap tidak akan mungkin kalau tidak ada dukungan dari pimpinan selaku atasan saya. Nah, itu harus melalui kebijakan lanjutan. Jadi ini saya memiliki program namanya adalah Mojok Limasan. Mojok Limasan. Ya, ini adalah program. Ini hanya rencana saja. Jadi sebelum kemarin saya menciptakan rencana itu saya mempersiapkan dulu bahwa nanti sebelum ketemu dengan pimpinan saya sudah punya rencana apa kegiatannya, jadi enak diskusinya. Nah ini sebagai bentuk dari bagaimana saya menciptakan sebuah pertanyaan utama. Jadi di Pergada itu saya cari dan saya coba membuat pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita bisa lakukan meningkatkan minat membaca murid. Ya,
Jadi akhirnya saya kemarin mencoba untuk merencanakan ini. Nah, mungkin saya minta perkenalan panjenengan apakah ini dapat berhasil kira-kira. Tanya dulu ya, tadi saya terkesan dengan program dengan Mojok Limatan itu kependekan dari apa? Kalau PDK kepanjangan itu adalah Moco PJOK 15 menitan. Tapi itu hanya sebatas nama saja. Kalau secara esensinya adalah kegiatan literasi yang notabene tidak hanya membaca, tapi bagaimana kita bisa memahami pembelajaran PJOK secara 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti yang muncul dari inisiatifnya di jenengan sebagai guru PJOK. Oh ya, khusus. Jadi Mojok PJOK itu Mojok Limatan itu Mojok PJOK 15 menitan. Ini hanya sebatas awal-awal. Iya, nggak apa-apa, apapun bentuknya dan munculnya inisiatif dengan apa ya, ide kata itu bagi penjenengan sudah dirasa sesuai lah untuk penjenengan sebagai guru PJOK. Dan ini rencanakan itu jenjang 1 sampai 6, meskipun dengan cara yang berbeda. Kalau 1 sampai 3 kan hanya pengenalan. Tapi untuk yang kelas 4, 5, 6 itu lebih ke bagaimana membaca, memahami sesuatu. Nanti konsepnya itu akan saya bawa ke perpus atau nanti meminjam buku di perpus, kemudian nanti saya minta membaca untuk kemudian di akhir semester anak-anak mencoba untuk merangkum itu dalam sebuah karya dengan bahasanya sendiri, dengan ide mereka sendiri. Jadi mungkin nanti bisa dijadikan satu tempat itu adalah buku rangkuman, itu kan nanti ada maksudnya adalah ada endingnya dari kegiatan itu. Mungkin kalau saya bisa memberi masukan, misal bolehkah hasil itu nanti sebagai referensi masuk di inventarisasinya perpustakaan sebagai hasil karya siswa. Boleh, bisa ya, karena kita kan saya pribadi sebagai pimpinan inginnya untuk mencari inovasi bagaimana perpus ini bisa berkembang. Meskipun perkembangannya ini tidak disapras bagi saya karena kalau lebih ke biaya nih, tetapi dengan ide kreatifnya khususnya guru, sebetulnya guru tidak hanya PJOK guru PJOK Pak Sandi, tetapi itu lebih ke anak nih tadi, kepada anak, jadi sebagai referensinya perpustakaan. Artinya penjenengan mungkin tidak hanya di temanya, ini tema yang mungkin bervariasi. Sengaja bebas. Jadi ini saya sampaikan di sini, nanti akan saya sampaikan bahwa ini bukan masuk di pembelajaran. Artinya gini, misalkan tema saya atau KD saya adalah lari. Nah, bisa saja ketika literasi ini tidak hanya materi lari, artinya itu di luar. Nanti setelah kegiatan ini masih ada lagi pembelajaran yang sesungguhnya. Itu hanya sebatas ya pengenalan literasi saya, tapi yang berkaitan dengan PJOK. Ini kemudian rencana saya ini akan dilaksanakan di setiap KPM saya, khususnya kalau itu di Pak PJOK. Seperti saya sampaikan tadi, kegiatan limasan ini materinya berbeda dengan pembelajaran saya di hari itu. Jadi itu adalah hal yang berbeda. Meskipun menggunakan jam saya, makanya saya sampaikan ini menggunakan kurikuler karena itu menunjang tapi tidak masuk di internal kurikuler saya. Paham? Artinya untuk program yang penjenengan gambarkan di rencana ini karena jalan penjenengan ini mungkin karena memulai dari awal itu jenengan tadi sudah menulis sedikit bahwa anak-anak maunya langsung kan gitu, langsung ke lapangan atau langsung ke kegiatan sesuai dengan bidangnya tadi ya. Nah itu tentunya menjadi tantangan bagi Pak Sandi, bagaimana nanti untuk memahamkan bagi anak-anak bahwasanya program penjenengan bisa berjalan. Ya kaitannya dengan itu mestinya
perlukah ada sosialisasi misalkan secara menyeluruh misalnya? Kalau saya paling saat di jam pelajaran itu khusus dengan anak-anak ya. Insya Allah mohon izin sebenarnya saya sudah pernah melaksanakan, tapi cuma mungkin kurang terkonsep. Nah mungkin Insya Allah kalau itu saya laksanakan lagi, Insya Allah dengan cara yang sama, dengan pendekatan yang sama, dengan tadi bisa anak untuk boleh berekspresi, boleh membaca di mana saja bebas lah, tidak ada tanda kutip yang kita atur. Spesifiknya dari gurunya, betul. Ya. Saya kira lebih enak kalau anak diberi kebebasan untuk memunculkan idenya masing-masing, dan itu juga bisa membuka bagaimana kreativitas anak ini muncul gitu. Artinya bukti nyata bahwa anak punya potensi gitu ternyata. Mungkin selama ini belum ada sih yang model kayak gitu tadi. Untuk ini tentunya Pak Sandi bisa melaksanakan. Ini kan baru rencana. Artinya setelahnya nanti selesai karena sebagai tugas akhir, itu maksudnya untuk bisa diimplementasikan sesungguhnya setelah selesai. Karena ini dibuat programnya. Artinya berangan-angan gitu ya Pak ya. Berangan-angan, berandai-andai apa yang namanya punya cita-cita. Kami juga rencananya akan saya coba untuk mencari pengalaman lah, berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain, mungkin di kelasnya apakah ada situasi yang itu benar-benar bisa membuat anak-anak tertarik membaca. Dan saya juga ada beberapa kelas yang ya sering sekali ke perpus, mungkin ada trik-trik yang mungkin saya bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut. Ya, selama saya melihat itu kalau penjenengan mungkin bagaimana? Ini baru benar-benar menurut saya lihat sendiri. Itu kelas 1 Mas, kelas 1 itu betul-betul luar biasa. Insya Allah untuk ke depan ini sebagai aset yang benar-benar berpotensi berpotensi. Jadi potensialnya anak kelas 1 sudah bagi saya loh ini saya lihat anak-anak luar biasa. Ya insya Allah nanti penjenengan memprogramkannya ke depan ini lebih ke anak kelas 1 sekarang untuk nanti memulai itu sebagai talentanya untuk program penjenengan bisa kelas 1 sini saya lihat. Atau mungkin ke kelas rendah lah agar bisa mengajar kelas. Iya. Dan juga saya sampaikan mengapa saya sebuah kegiatan ini itu dimulai dari pertanyaan tadi bahwa bagaimana meningkatkan minat. Nah, saya mencoba untuk merumuskan ini dan saat ini saya mencoba untuk diskusi panjenengan laku atasan saya mungkin ada hal yang masih kurang tadi panjenengan sudah mendapatkan. Kemudian saya juga di sini ini mungkin secara khusus hanya di dalam pembentukan saya karena kita memulai sesuatu harus mulai dari anak dulu. Kemudian nanti di akhir ini juga saya sampaikan bahwa di negara saya itu juga memunculkan diagram dampak. Jadi tidak hanya seolah-olah ini hanya tugas saya atau mungkin ini adalah tugas sekolah untuk pembelajaran, tapi bagaimana ini juga berdampak pada murid. Kita juga jangan melupakan unsur suaranya, kemudian pilihan komunikasinya, agar kalau itu kita dapat akomodir itu mungkin anak-anak menjadi lebih tertarik. Suaranya didengarkan, tiap pilihannya didengarkan, dia memiliki rasa pendidikan. Itu insya Allah ketika itu kita akomodir mungkin anak bisa lebih tertarik dengan sendiri. Artinya itu lebih ke pembentukan untuk bagaimana bisa mantap dengan kemampuannya, dengan rasa kepercayaan dirinya, bahwa dia diakui karena merasa saya bisa, dalam arti tidak riak tetapi mudah-mudahan dari yang tadi endingnya tadi kan berdampak tadi. Dampaknya anak bisa ini menerima kemampuannya dirinya dan percaya dengan kemampuannya, dengan potensinya, bahwa si anak ini memiliki sesuatu yang mendalam, hanya
belum muncul. Nah, bagaimana nanti dampaknya itu baru terlihat setelah hasil dari apa yang panjenengan inginkan tadi itu sesuai dengan tujuannya. Jadi dalam tadi bisa apa Mas, yang terakhir tadi bisa memiliki bisa memiliki dan merasa bahwa ini tanggung jawabnya. Tapi tidak ada, karena tanggung jawab itu nanti anak-anak sudah beda persepsi juga. Tapi rasa kepemilikan. Rasa kepemilikan tanpa di dalam arti tembungnya wong Jawa tanpa ditutuk gitu nih. Itu sudah merasa itu punya saya, itu milik saya juga. Itu tanggung jawab. Itu tanggung jawab tadi nih, bukan tanggung jawab tapi ya itulah milik saya. Iya, itulah itu punya saya. Itulah saya, itulah tadi tidak hanya dilihat dari iki kan dari Pak Dwi misalkan gitu. Jadi saya tidak peduli dengan itu. Ini bukan punya saya kan. Itu tapi memiliki apa ya Mas, kepemilikan itu kepemilikan yang memiliki bahwa semuanya ini kembali lagi ke kepunyaannya ini bukan ke guru, bukan ke kepala sekolah, bukan ke warga yang lebih tua, tetapi milik si peserta didik sendiri ini, milik si anak sendiri. Jadi itu harapannya mungkin setelah ini cepat berjalan itu mungkin nanti anak itu bisa mencapai sebuah rasa memiliki sebuah program sekolah. Jadi tidak hanya seolah-olah kita memberikan program tanpa anak memaknainya. Jadi ketika kita memberikan keleluasaan anak itu bisa mungkin nanti diperpus boleh kan seringkali ada anak itu tanya pada saya, Pak boleh sambil sudah boleh, boleh sambil boleh, Pak boleh pakai buku ini, Pak boleh. Itu memang itu kalau dulu saya sempat melaksanakan itu ketika saya minta membaca, nanti di akhirnya itu saya minta menyampaikan lima kata ya, kalau saya kok temukan di situ ya, kemudian untuk di kelas tinggi saya meminta untuk cari 10 kata gitu. Jadi agar anak tuh bisa benar-benar memaknai. Ya memang seperti itu Mas, saya sama saat di guru di sini aku paham dengan seperti ini. Maka waktu tujuan membaca itu apa, saya nggak muluk-muluk kok. Coba apa yang kalian baca carikan ibu 5 kata yang berakhiran misalnya gitu Mas, atau kata dasar. Jadi kata dasarnya apa kan lebih sulit juga. Nah terus nanti keakhiran saja. Terus nanti kita buka terus. Kita jelaskan apa yang kamu dapat itu kata dasarnya dengan apa. Terus artinya goleknya dengan kamus kan kata dasar itu di kamus itu semuanya. Terus artinya. Jadi nanti kembali ke itu sih bagaimana anak bisa membaca kamus. Ke situ tujuannya kita. Tapi mau mulai dari membaca dulu, pilih silahkan. Bebas mau cari judul apa, dan nanti satu judul saja, bukan satu buku. Satu buku berapa judul? Ya. Judul apa yang kamu baca, kita temukan 5 saja. Katanya kemarin seperti itu. Tapi kan dengan tadi yang boleh Pak, boleh sambil mereka sambil ini takut. Iya memang seperti itu. Memang seperti itu. Memang seperti itu gaya. Lebih ke gaya membaca. Jadi gaya membaca anak ini jadi kalau mungkin ada berat itu kita nggak bisa gitu juga karena gaya membaca anak beda-beda karakternya. Jadi begini ya kalau saya sendiri yang bisa saya terapkan sehari-hari gimana saat saya mungkin sedang kan tidak gimana dengan anak-anak banyak anak-anak. Kalau saya silakan bebas untuk cari tempat duduk gimana anak-anak nyaman. Itu pas saya ngobrol-ngobrol itu mau saya minta yang kayak gitu pun saya juga nggak masalah. Nggak harus diri-diri, karena saya enggak juga. Itu makanya saya juga sudah memberi contoh sebetulnya Mas, bagaimana sekolah ini sekolah yang bagi anak kembali ke anak gitu. Pada anak nyaman yang penting. Iya, diberikan kenyamanan anak. Tadi moodnya anak gimana, makanya
di saat ada guru yang menyampaikan, oh begini, sudah enggak zamannya untuk semuanya itu ke izin ke kepala sekolah gitu, tapi lebih ke karena keluar misalnya gitu, maka izin gitu kan wajar kan. Tapi bagaimana gaya penyampaian guru terhadap anak ini atau programnya guru terhadap anak lebih ke memberikan kesepakatan saja ke anak gitu sih. Makanya menurut saya itu sebenarnya lebih ke contoh juga, contoh bagaimana saya memberikan semuanya ini biar semuanya enjoy, semuanya nyaman. Makanya waktu di saat kumpul-kumpul di apel gitu, apel itu tidak ciri-ciri kayak pompi tentara kan Mas. Mungkin Pak Sandi di saat itu juga masih kayak gitu terus itu Mas. Itu tuh sebenarnya sudah lama Mas, kita sudah pemahaman sih. Kalau tadi kembali ke literasi, orang yang kurang literasinya dengan melihat situasi tadi Mas, baik mulai dari bacaan, lingkungan, kemudian menerima informasi, mulai media, dari apapun, dari siapapun, dari apapun, itu tuh udah lama juga. Oh ternyata mungkin orang kudu sekolah ngarep kelas. Iya, aku paham Mas itu. Jadi bagian pengetatan kurikulum 13 sebenarnya sudah dari itu sudah KPSP itu sudah mulai loh Mas. KPSP itu sudah mulai diberikan bahasa untuk guru berkreasi, berinovasi untuk memberikan bagaimana materi ini tersampaikan ke anak. Jadi tidak kok cantik di kelas. Bagaimana kita kan di kelas saja kita bagaimana gaya belajar itu terbalik dengan posisi tempat duduk dan mereka duduk itu sudah itu. Jadi kembali ke ini tadi, tadi Pak boleh sambil memang seperti itu. Bahkan mungkin dengan nanti bisa tidak di ruang perpustakaan. Kita tinggal mencari kenyamanan anak-anak maunya gimana. Satu lagi mungkin boleh kok membaca sampai di ini sekitar sekolah itu sih masukkan saja. Iya memang kayak gitu. Sambil duduk karena waktu anak-anak ada kegiatan itu saya nggak ini apalagi kotor nggak boleh nggak bisa kayak gitu. Makanya aku suruh kadang duduk kok nggak kotor nggak apa itu. Saya kira lebih ke bagaimana memberikan kenyamanan tetap bahagia. Ya, itu alhamdulillah walaupun ada diskusi yang menarik dan ada keterjawab dari pertanyaan saya bagaimana menumbuhkan minat bagi membaca atau lebih khususnya adalah literasi. Di sini juga kita pahami bahwa literasi tidak hanya membaca saja, tapi bagaimana bisa memahami sebuah situasi atau intinya ke situ. Oke, terima kasih sudah berdiskusi dengan saya. Sama-sama. Yang penting kita kan ini diskusi tadi juga belajar bersama untuk memahami bagaimana apa yang kurang dari kita sebagai teman sejawat untuk bisa menyesuaikan diri di lingkungan kita bekerja sebagai program penjenengan tadi untuk bisa dilaksanakan ke depan. Ini juga demi kemajuan dan keseluruhan kita. Terima kasih Pak Sandi. Betul-betul nanti kita bisa melaksanakan apa yang jadi program itu tadi. Dan saya sebagai pimpinan juga mendukung banget ya, sangat mendukung. Nantinya tentunya tanggung jawab saya ini nanti lebih ke semua guru karyawan ya, untuk bisa mensukseskan program Mojok Lintasan. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nina. Selamat pagi Pak Sandi. Ya, jadi saya punya permasalahan. Jadi saya tadi sudah berdiskusi dengan kepala tentang bagaimana penerapan program yang bisa menarik minat membaca. Tadi saya sampaikan bahwa selain berdiskusi saya juga perlu untuk mengambil pelajaran dari menerapkan sejawat perihal bagaimana menciptakan sebuah situasi di mana anak itu merasa tertarik untuk membaca.
Kalau ini saya punya rencana, mungkin rencana tersebut dampaknya hanya di pembelajaran saya. Waktu itu saya baru mengambil pelajaran dari bagaimana setelah merekam sejarah saya bagaimana trik-trik agar anak-anak itu bisa tertarik dengan membaca. Bagaimana dia? Terima kasih Sandi. Jadi dalam pelajaran saya selama berjalan untuk kelas yang saya ambil sebelum pelajaran berlangsung atau masuk ke materi, dengan cara menumbuhkan minat baca. Salah satunya nanti ada waktu 15 menit untuk literasi, membaca buku atau kisah, novel atau apa di perpustakaan atau di kelas. Nanti anak diberi tugas untuk mencatat hal-hal yang penting di dalamnya. Itu literasinya sebelum masuk ke materi. Nah, sebelum itu anak juga sudah menentukan buku apa yang ingin mereka baca. Pertama itu. Yang kedua, mungkin kita harus menambah lagi referensi buku bacaan yang lebih menarik lagi ke siswa, sehingga keingintahuannya atau penasarannya juga bertambah. Seperti itu. Yang ketiga, nanti anak diberikan kebebasan untuk berekspresi atau eksplorasi di perpustakaan. Nah, di sini sudah ada disediakan permainan atau alat-alat bermain anak seperti drakon dan lain sebagainya. Nah, nanti diterapkan, misalnya baca dulu berapa menit sebelum bermain. Nah, setelah sudah selesai baru boleh bermain. Seperti itu. Jadi merangsang atau memancing minat anak untuk bisa membaca. Mungkin seperti itu. Ada beberapa hal, mulai dengan memilih buku bacaan, kemudian meminta anak untuk menuliskan isi dari buku bacaan tersebut. Kemudian sekolah bisa menambah referensi buku bacaan. Kemudian diberikan kebebasan dalam berekspresi dan bereksplorasi. Kemudian cara merangsang minat membaca dimulai dari revisi bersama. Nah, kemudian ini saya punya program ini, minta bantuannya untuk bisa diteliti. Jadi ini adalah kegiatan program saya untuk pelajaran saya. Ini kegiatan aku mojo 5-an. Moco PJOK 15-an menit sampai sama kepikiran jenengan, cuma bedanya ini lebih ke mata pelajaran saya nanti juga tidak hanya sekedar membaca tapi juga menuliskannya menjadi sebuah karya di akhir semester. Sudah bagus, tapi ini sudah berjalan konsisten berapa lama, Pak Sandi, bisa dijelaskan? Baru berencana. Kalau dulu sebenarnya pernah saya lakukan, cuma tidak terprogram. Jadi hanya asal melakukannya. Akhirnya kalau asal itu kalau tidak terprogramnya kadang jadi ada timbul kebosanan karena mungkin anak merasa bosan dan sebagainya. Tapi ini kalau sudah terprogram, jadi saya sampaikan juga di kepala. Mungkin ini lebih ke pelajaran saya, dengan ada kegiatan itu di pelajaran saya. Nah, mungkin selama perjalanan ini belum terlaksana ya Pak Sandi. Kalau di dalam kelas itu dengan sudah pernah menjumpai kendala seperti apa? Sebelum ini terprogram. Saya ceritakan. Yang pertama itu kadang anak itu agak sulit untuk dikondisikan. Jadi minatnya ada, tapi anak itu kadang harus disuruh dulu diperintah dulu. Padahal kita sebenarnya kurang tepat kalau meminta, kita mau bagaimana bisa
mengajak dan itu dengan sendirinya bisa. Itu yang pertama itu perihal direksi pendidikan anak. Mungkin saya juga kebingungan bagaimana bisa menciptakan sebuah kreativitas anak. Di pembelajaran saya tidak hanya sebatas berjalan saja pembelajarannya, tapi juga ada unsur kreativitasnya. Dan tadi saya sampaikan nanti di akhir itu setelah ada kegiatan di akhir semester, anak saya minta untuk merangkum apa yang dia temukan selama semester membaca itu dengan bahasanya sendiri, dengan gayanya sendiri, tidak ada aturan. Dia bisa menciptakan karya dan kita sendiri merangkum buku-buku yang ada di bahasa. Mungkin menjawab kalau saya tadi bagaimana menentukan minat anak membaca. Kira-kira kalau dari pengalaman Fitran itu apa itu yang membuat anak menyukai membaca atau apakah dari judulnya atau dari gambarnya? Kira-kira yang membuat anak menjadi menyukai sebuah bacaan. Kalau di mata pelajaran saya sendiri kan agama, ya. Nanti di situ banyak yang menarik atau tertarik anak-anak itu kalau banyak gambarnya. Nah, gambar itu menarik, misalnya ada kisah Rasul atau kisah Nabi seperti itu. Kalau misalnya gambarnya menarik, mereka tertarik itu baca. Seperti itu. Tapi kalau misalnya gambarnya kurang menarik, ya seperti itu. Bacanya kurang. Jadi ada hubungannya dengan referensi seperti tadi, menambah buku, novel-novel atau yang menarik lainnya. Kemudian yang ketemu ketika anak itu berinteraksi antara teman, apa yang mereka lebih sukai, seperti apa yang itu cocok untuk anak-anak, kayak apa yang pasti seperti apa? Sebenarnya kalau anak-anak memang kita harus sambil gojek, tapi yang memang ada target dan tujuannya, Pak. Maksudnya ada itu tidak melenceng dengan tema atau materi. Jadi tidak hanya gojek-gojek semata, tapi memang itu ada tujuannya, materinya di dalamnya. Jadi sudah informasi yang positif ya, tidak hanya sebatas terlalu formal saja, tapi juga tidak akan seperti saja, tapi itu juga ada tujuannya. Oke, terima kasih Bang sudah sedikit menceritakan pengalamannya dan sudah banyak sekali mengajari saya tentang bagaimana menumbuhkan minat membaca, dan berinteraksi dengan teman-teman. Terima kasih Bang Mina ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.